Terima kasih masih di Kompas Bisnis, Saudara. Lembaga Independent Center of Economics and Law Studies, Celios, meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk mengaudit Badan Pusat Statistik atau BPS yang merilis soal data pertumbuhan ekonomi Republik Indonesia 5,12% pada kuartal 2 2025. Celios bilang data BPS tidak sesuai kondisi real perekonomian. Kenapa harus ke PBB? Kita tanyakan langsung Direktur Kebijakan Publik Celios, Media Wahyudi Askar, melalui sambungan daring. Selamat pagi Mas Media. Selamat pagi Mas. Terima kasih sudah bergabung di Dialog Kompas Bisnis pada hari ini. Mas, pada akhirnya Celios meminta langsung kepada PBB, menyurati PBB. Saatnya apa angka pertumbuhan ekonomi yang dirilis BPS? Kenapa harus PBB sebenarnya? Iya Mas, kami menulis surat ke PBB sebagai langkah untuk ungkapan keprihatinan soal kemungkinan inkonsistensi dan ketidakakuratan data PDB kuartal kedua ya Mas, yang dirilis BPS. Karena banyak ekonom, pelaku usaha, dan masyarakat luas bingung karena data pertumbuhan ekonomi 5,12% itu di luar ekspektasi ya. Bahkan studi Reuters itu menyebutkan pertumbuhan ekonomi hanya 4,8%. Jadi kami mengirim surat ke Divisi Statistik PBB dan Komisi Statistik PBB yang bertugas melakukan pengawasan metodologi statistik yang valid. Jadi kami meminta mereka melakukan tinjauan diagnostik teknis terhadap kerangka pertumbuhan ekonomi Indonesia. Termasuk juga mendorong melakukan peer review melibatkan ahli statistik independen profesional yang diakreditasi PBB. Saya terlibat selama beberapa tahun terakhir dalam berbagai mekanisme di PBB dan advokasi ini sangat mungkin dilakukan. Jadi meskipun mereka tidak memiliki fungsi investigasi hukum atau enforcement ya, tapi mereka bertanggung jawab untuk menciptakan data yang kredibel yang kemudian bisa apple to apple, bisa dibandingkan antar negara. Dan kami mengirimkan surat ini murni berbasis pertimbangan akademik yang terukur dan independen. Dan dari hasil estimasi kami ada potensi BPS setelah 6 dari 10 prinsip dasar statistik resmi PBB soal transparansi data, independensi data, termasuk juga persoalan penggunaan metodologi yang sesuai dengan standar-standar internasional. Jadi langkah ini tidak ada intensi untuk merusak citra pemerintah. Ini langkah yang biasa sebetulnya dalam dunia akademik. Justru kami cinta pada Indonesia, kita ingin data BPS lebih akurat, kita ingin bangsa ini lebih baik. Oke Mas Media, kalau dari pernyataan Anda bahwa ada data yang tidak sinkron, pastinya itu dibandingkan dengan data yang memang sudah dilakukan. Apakah mungkin Celios punya data atau perhitungan sendiri berapa angka pertumbuhan hasil hitungan yang Celios sendiri lakukan dibandingkan dengan BPS? Kami melakukan identifikasi termasuk juga perhitungan statistik yang matang ya. Setelah BPS mengumumkan pertumbuhan ekonomi. Dan kami melihat ada anomali perdagangan dan pendapatan pemerintah misalnya. Jadi BPS melaporkan pertumbuhan ekspor dan impor itu tumbuh, tapi pada saat bersamaan pendapatan negara bukan pajak malah turun 22% year on year. Dan ini sangat-sangat anomali ya, dan sulit ditemukan alasannya. Ada juga anomali soal pertumbuhan musiman ya, yang kuartal 1 harusnya kan memang lebih tinggi dibandingkan kuartal kedua, karena di kuartal 1 itu ada Ramadan Idul Fitri. Sedangkan di kuartal kedua nggak ada pertumbuhan musiman yang mendorong kinerja yang lebih tinggi. Ini belum termasuk tadi yang sudah dimention Mas soal ketidakkonsistenan indikator manufaktur misalkan. Bagaimana mungkin manufaktur itu tumbuh, tapi pada saat yang sama data Purchasing Managers Index kita itu turun. Dan pada saat bersamaan kita tahu PHK di sektor ini naik 32% year on year selama Januari sampai Juli. Jadi PHK naik, tapi manufaktur naik. Ini sulit dicari logikanya. Itu hanya beberapa Mas di antara banyak anomali data yang lain, termasuk juga PMTB misalkan itu meningkat 6,99% tanpa penjelasan sektor-sektor apa yang menjadi penyumbang. Dan ada pertanyaan sebetulnya apakah impor alat pertahanan misalnya itu malah kini dimasukkan, atau ada indikator baru, metodologi baru yang digunakan tapi tidak diungkapkan ke publik. Jadi ini yang kemudian kami ingin meminta transparansi dari BPS, karena kalau kita bisa belajar dari banyak negara di dunia, misalkan Yunani itu mengalami krisis hutang, itu terjadi karena mereka memanipulasi data defisit saat itu. Dan IMF, Uni Eropa, Badan Statistik Eropa melakukan investigasi dan menuntut revisi data. Dan
Kemudian lembaga-lembaga internasional mendorong adanya transparansi dan standar pelaporan yang baik dan benar. Begitu juga di Argentina misalkan. Jadi yang kami ingin sampaikan juga adalah kalau memang datanya benar, ya ungkapkan saja begitu ya. Kenapa demikian? Tetapi kalau datanya kemudian cenderung dipoles atau ada pendekatan metodologi baru yang digunakan tanpa pengungkapan ke publik, saya kira ini harus menjadi bagian diskursus sains akademik yang harus dibuka ke publik untuk dilakukan bersama-sama. Oke, Mas, kalau misalkan dari pertanyaan Anda, jujur saja, terbuka saja terkait dengan data yang sebenarnya. Oke, pertanyaan yang sebenarnya mungkin saja menjadi kegelisahan adalah bagaimana metodologinya sebenarnya. Kalau misalkan ini masih ada kejanggalan seperti yang disampaikan oleh Anda, Mas. Tapi sebelum dijawab, Mas, terkait dengan metodologi tersebut, kita akan lihat terkait dengan angka-angka pendukung pertumbuhan ekonomi yang dipaparkan Badan Pusat Statistik yang jadi pertanyaan ekonom. Ini antara statistik dan realita ekonominya berbanding terbalik. Pun juga ekonom meminta BPS membuka metodologi perhitungan. Berikut tayangannya. Angka pertumbuhan ekonomi kuartal 2 yang dirilis Badan Pusat Statistik atau BPS belum usai memantik tanda tanya. Beberapa data yang pemerintah klaim dinilai tidak match atau tak cocok dengan realitas di lapangan. Kita belum pernah mengalami pertumbuhan investasi yang hampir mencapai 7% kecuali pada masa pra-pandemi. Nah, jadi artinya ini kalau memang betul itu merupakan realita, ada penjelasan dari sisi investasi pada sektor-sektor apa, karena ini artinya adalah penanaman modal yang masuk sangat masif ya. Nah, ini yang perlu dijelaskan yang pertama. Kalau dari hitung-hitungan kami memang di kuartal kedua ada kecenderungan peningkatan dari sisi investasi, tapi tidak sampai 7% ya, di sekitar 3-4%. Lalu yang kedua adalah dari sumber pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Nah, ini bukan hanya magnitude tapi juga dari arah trennya. Dari semua leading indikator yang kami baca, nah kami prediksikan konsumsi rumah tangga pada kuartal kedua akan lebih lambat pertumbuhan secara year on year dibandingkan dengan kuartal 1. Nah, karena leading indikator mulai dari indeks penjualan retail, penjualan barang-barang durable goods ya, lalu juga dari sisi persepsi ya konsumen dan juga pelaku usaha, dan berbagai macam leading indicators yang lain rata-rata menunjukkan pelemahan. Ekonomi Indonesia kuartal 2 melesat 5,12%. Ini adalah pertumbuhan tertinggi sejak kuartal 3 tahun 2023 atau 2 tahun terakhir. Konsumsi rumah tangga yang menyumbang pertumbuhan ekonomi dengan porsi 54,25% hanya tumbuh 4,97%. Padahal Menko Ekonomi Erlangga Hartarto mengklaim data retail memuaskan karena membaik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal kedua 5,12 dan ini adalah pertumbuhan tertinggi dalam beberapa kuartal terakhir, dan tentunya dengan pertumbuhan ini kami juga melihat beberapa perusahaan publik juga sudah mengumumkan hasilnya, terutama perusahaan retail, dan dari hasilnya terlihat semuanya mengalami perbaikan atau lebih baik daripada semester 1 tahun lalu. Sehingga ini menunjukkan bahwa memang ekonomi kita tumbuh, dan kita juga melihat bahwa sektor-sektor terkait dengan industri itu membaik. Sayangnya data retail yang dibilang membaik tidak sejalan dengan realita data di lapangan. Kami ambil data Kementerian Keuangan tentang pajak. Realisasi penerimaan PPN dan PPNBM pada semester 1 2025 adalah 267,3 triliun rupiah. Angka ini anjlok 19,7% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yaitu 332,9 triliun rupiah. Data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau Gaikindo juga merekam penjualan mobil semester pertama tahun ini tidak tumbuh, melainkan turun 8,6%. Rinciannya tahun 2024,
410.000 unit, sedangkan tahun ini jadi 374.000 unit. Penjualan semen dalam negeri juga turun sekitar 2,5%, terbaca dari laporan keuangan Indosemen dan Semen Indonesia. Tapi BPS bilang konstruksi jadi tulang punggung ekonomi. Konstruksi tumbuh seiring dengan peningkatan aktivitas konstruksi. Pertumbuhan ini sejalan dengan peningkatan aktivitas konstruksi yang dibiayai oleh swasta dan rumah tangga. Peningkatan impor bahan baku konstruksi dan realisasi pengadaan semen. Berikutnya dari sisi pengeluaran, pada triwulan 2 tahun 2025 secara year on year seluruh komponen mengalami pertumbuhan positif kecuali konsumsi pemerintah. Komponen pengeluaran yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDB adalah konsumsi rumah tangga dengan kontribusi sebesar 54,25%. Pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dari ekspektasi mayoritas ekonom dan diklaim karena daya beli terjaga juga tak ditunjukkan oleh data Bank Indonesia. Survei konsumen Juli mencatat rasio tabungan masyarakat 2025 bahkan jatuh ke 13,7%, meskipun ekonomi melangit. Menteri Keuangan Sri Mulyani bilang saat ini data pertumbuhan ekonomi memang masih berpegang pada Badan Pusat Statistik. Ya, kita selama ini menggunakan BPS kan ya, jadi BPS tentunya menjelaskan mengenai datanya, metodologinya, sumber informasinya. Kita tetap mempercayai BPS. Kita lihat semua indikator berdasarkan BPS, data set mengenai rumah tangga juga dari mereka. Jadi saya rasa BPS tetap berpegang pada integritas dari datanya. Kesimpulannya, Badan Pusat Statistik harus berani membuka metodologi penghitungan data pertumbuhan ekonomi secara terbuka agar publik tidak meragukan transparansi dan akuntabilitas pemerintah Presiden Prabowo Subianto. Dia Megasari Anjaya, Tim Liputan Kompas TV, Jakarta. Saudara, kita masih bergabung dengan Direktur Kebijakan Publik Selyos, Media Wahyudi Askar. Mas Media, saya lanjutkan pertanyaan terkait dengan apa yang sudah kita dengar tadi dari cuplikan sebelumnya berhubung dengan metodologi. Pertanyaannya terkait dengan metodologi penghitungan Selyos. Ini data apa saja yang tidak sinkron antara versi pemerintah dan lapangan? Misalnya dari sektor semen dan investasi, otomotif dan retail yang diklaim saat ini membaik. Iya, saya sepakat Mas, tadi juga sudah disampaikan ya, data semen retail itu sangat anomali sekali ya, karena retail misalkan itu justru kalau kita lihat di lapangan terjadi pelemahan daya beli masyarakat. Dan salah satu indikator kita tahu adalah pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Dan saya ingin merespon tadi pernyataan BPS bahwa konsumsi rumah tangga naik, saya kira itu tidak tepat. Meskipun jadi kontributor terbesar PDB, tapi sebetulnya pertumbuhan konsumsi rumah tangga kita relatif tidak naik, malah datar. Jadi dari kuartal 1 itu 4,95, sekarang itu 4,97, hanya 0,02. Bayangkan perubahan ini sangat kecil sekali, dan ini bertentangan dengan kenaikan PDB secara keseluruhan menjadi 5,12% dari 4,7. Jadi ini sangat anomali sekali. Dan tadi juga sudah disampaikan ya, jadi ada ketidaksesuaian yang signifikan antara komponen PDB dengan indikator utama lain. Pendapatan pemerintah, ada volatilitas data yang tidak bisa dijelaskan, ada PNTB. Dan kalaupun BPS memperbaharui metodologinya, ya harus dibuka ke publik. Nggak bisa begitu saja dilakukan secara sepihak. Dan kami khawatir data ekonomi digunakan untuk mendukung narasi politik pemerintah, sehingga merusak kepercayaan publik terhadap data statistik pemerintah. Masalah ini bukan teknis saja, karena implikasinya langsung terhadap reputasi Indonesia di mata internasional dan berdampak buruk pada masyarakat. Jadi kalau pertumbuhan dilebih-lebihkan, pemerintah kebijakannya bisa keliru. Masyarakat yang harusnya dapat perlinsos lebih banyak, insentif ekonomi untuk pelaku usaha, tapi karena dianggap ekonomi baik-baik saja, insentif itu tidak dilakukan. Ini belum lagi dampaknya terhadap investor ya dan mitra pembangunan ya, kaitannya dengan hutang, dukungan multilateral gitu ya. Jadi saya kira kurang tepat kalau seandainya pemerintah
mencoba untuk menutupi data ekonomi real saat ini, khususnya BPS, kalau seandainya BPS melakukan itu, karena itu malah memperburuk keadaan. Lihat apa yang dilakukan Malaysia ketika ekonomi masyarakat Malaysia sulit. Mereka tahu daya belinya rontok. Yang dilakukan oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim adalah gelontorkan lebih banyak subsidi. Artinya gunakan data itu untuk membantu masyarakat untuk menyelesaikan persoalan ekonomi yang ada. Dan saya percaya banyak orang hebat di BPS, saya punya banyak teman baik di BPS. Ini hanya soal kita melakukan estimasi data pertumbuhan ekonomi dengan hati-hati saja. Dan mudah-mudahan ini jauh dari aspek intervensi politik, begitu Mas. Oke, berarti ada kecurigaan dari Chelios tentang metodologi yang dipakai BPS untuk menghitung pertumbuhan ekonomi ini ya? Iya Mas, saya kira ruangnya sekarang ada di BPS untuk kemudian mengklarifikasi. Jadi kami sebagai lembaga non pemerintah jelas tidak mungkin mengidentifikasi satu persatu raw data yang ada di BPS. Ini saatnya BPS menjelaskan, membuka metodologinya, dan kami sudah kirimkan surat ke Komisi Statistik PBB, dan ketika itu direspon ya jelaskan saja kepada teman-teman di PBB begitu ya. Dan kami mungkin sudah sampaikan berulang-ulang ya soal banyak data BPS yang harus diperbaiki metodologinya, tapi kan relatif tidak didengarkan juga. Ya kalau kami tidak dengar, kami ya sampaikan ke PBB. Mudah-mudahan kawan-kawan di PBB lebih didengar oleh BPS, dan pemerintah kemudian terus memperjuangkan akuntabilitas data yang ditulis ke publik. Oke, dari tadi Anda berbicara terkait dengan keterbukaan informasi ke publik. Bagaimana pemerintah atau BPS ini harus membuka seterang-terangnya data, metodologinya juga. Kalau saya ingin bertanya ke Chelios, ini kita bermain skala saja. Transparansi era pemerintahan saat ini, kalau menurut Chelios, skalanya berapa? 1 sampai 5. 1 misalkan yang kurang, 5 paling baik. 1 Mas, artinya Oke, masih 1 di bawah berarti harapan. sangat tidak transparan maksud Anda itu ya, yang ini Anda katakan? Iya betul. Oke. Dan pada saat yang sama masih ada ruang perbaikan kalau mau diperbaiki ya. Jadi kenapa rendah? Karena kurangnya akses terbuka ke data dan informasi publik. Dalam banyak kasus akses terhadap data pemerintah, laporan kebijakan itu masih terbatas untuk media, masyarakat sipil maupun peneliti. Untuk dapetin data BPS aja itu harus bayar ratusan juta sekarang. Untuk diakses oleh publik. Ini belum lagi data PHK yang kemudian cenderung ditutupi oleh pemerintah, tiba-tiba PPATK memblokir jutaan rekening bank misalkan. Artinya perlu ada keterbukaan dan transparansi dalam data publik, Mas. Oke, terakhir Mas, melihat kuartal ketiga, apakah mungkin saja kalau dari apa yang disampaikan oleh Chelios tadi, termasuk soal transparansi dan metodologi yang mungkin saja tidak transparan atau memang tidak transparan kepada publik, apakah di kuartal ketiga akan terjadi lagi keanehan data atau perbedaan data? Terus terang saya berharap jangan sampai terjadi lagi, Mas. Ya. Karena ada banyak akademisi hebat, peneliti hebat, investor, orang-orang yang di luar pemerintah ini mengawasi dengan baik pemerintahan. Karena mereka sayang juga dengan pemerintah, gitu ya. Jadi seburuk-buruknya situasi kalau ditutupi pasti akan terbuka juga begitu. Malah lebih baik apa adanya, karena ketika kita apa adanya kita tahu apa yang akan dilakukan, kita tahu solusinya, gitu ya. Jadi menurut saya BPS harus menjadi lembaga independen, kemudian melakukan upaya secara signifikan untuk memperkuat partisipasi dari publik, begitu ya. Kemudian memastikan bahwa data yang dirilis itu adalah data yang valid, begitu ya. Karena otomatis ini faktornya akan mempengaruhi kepercayaan publik ya. Jadi jika informasi yang disampaikan tidak terbuka dan jujur, gitu ya, otomatis kepercayaan terhadap pemerintah kan menurun dan melemahkan legitimasi dan stabilisasi politik itu sendiri. Jadi menurut saya kira hari ini data dan informasi yang kurang transparan pasti implikasinya ke perencanaan dan evaluasi kebijakan. Mudah-mudahan di kuartal berikutnya anomali ini tidak terjadi lagi, Mas, begitu ya. Karena gimana mau mengurangi masyarakat miskin kalau pemerintah nggak menganggap masyarakatnya miskin? Bagaimana mau memberikan insentif terhadap pelaku usaha kalau seandainya data yang dilakukan, yang dirilis itu basisnya tidak tepat dan kemudian membingungkan banyak pengambil kebijakan? Oke.
Ya, kata kuncinya bagaimana mau membantu masyarakat jika data yang disampaikan tidaklah tepat. Terima kasih Direktur Kebijakan Publik Celios Media Wahyudi Askar atas apa yang disampaikan. Semoga bisa menjadi koreksi juga ya terhadap apa yang disampaikan untuk transparansi ke depan. Terima kasih sekali lagi Mas. Sehat-sehat selalu. Terima kasih Mas. Ya.